Perkenalkan, nama saya Ellen May. Saya mengedukasi saham dari tahun 2011, tapi saya mulai di pasar saham dari tahun 2007. Dan saya suka banget sharing dan saya suka apa yang saya lakukan. Saya kepengen melihat banyak orang berhasil. Dan malam hari ini saya gemes. Kenapa sih saya gemes? Tahu nggak kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa ya? Tahu nggak saya gemes malam hari ini? Bukan karena saham ADMR yang naik, tapi saya habis cut loss terus saya nggak beli lagi. M-Trade masuk lagi, tapi saya nggak beli lagi. Gemes nggak? Gemes. Tapi ada yang lebih membuat saya gemes malam hari ini. Mau tau nggak kenapa? Karena Indonesia itu kayaknya lagi dijajah. Penjajahan yang tidak terlihat. Dan mungkin tidak bisa dirasakan oleh semua orang yang tidak paham. Jadi Indonesia ini lagi dijajah oleh US. Melalui apa? Melalui perjanjian tarifnya. Ya, jadi perang dagang. Dan saya juga nggak tahu. Kita mungkin nggak bisa nyalain pemerintah juga ya. Karena pemerintah saya percaya udah berusaha sebaik mungkin. Kalah negosiasi, saya nggak tahu apakah itu negosiasi yang kalah negosiasi karena memang kurang mampu bernegosiasi atau nggak punya bargaining power. Cuman masalahnya ya, Indonesia ini kalau dibilang nggak punya bargaining power, kita tuh kayak banget sumber daya alam. Dari nikel, tembaga, minyak bumi, batu bara, ya, terutama batu baranya dan juga nikelnya. Nikel tuh sangat dibutuhkan sekali, tidak hanya untuk electric vehicle, tapi juga dibutuhkan oleh industri AI. Jadi malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya, tidak hanya peduli untuk harga sahamnya sendiri masing-masing. Dimana pertanyaanmu nanti aku juga akan bahas. Ada yang nanya Adaro, ya, grup ADRO hari ini moncer. Saya agak gemes dikit karena M-Trade udah buyback ADMR setelah cut loss. Ellen, saya pribadi tuh saya lupa beli, lupa buyback gitu, karena saya merasa di portfolio saya kok kayaknya udah ada gitu. Anyway, kita mau bahas tentang perang tarif Amerika versus Indonesia. Dan jangan khawatir, saham-sahammu saya juga akan bahas. Tapi kamu harus tahu tentang satu hal yang sangat penting kamu ketahui. Oke? Oke. Aku mau bahas start dari, seperti biasa, aku start dari IHSG dulu. Cuman nanti aku akan lebih banyak bahas ke perang tarif, dimana data pribadi WNI katanya bakalan dikelola AS, Amerika. Tahu nggak rasanya tuh di hatiku tuh gimana? Maknyes gitu loh, tahu nggak sih bahasa Jawanya maknyes itu apa? Maknyes itu rasanya kayak gemes. Gemesnya tuh gemes sampai baru kali ini aku ngelihat kayak negosiasi perang dagang Amerika di Indonesia sampai maknyes di hati tuh, kayak maknyes yang gemes tuh. Data pribadi dikelola Amerika itu bener-bener kita kalah banget. Posisinya tuh win-lose banget. Dan masih ada lagi nanti yang bikin gemes. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang IHSG dulu, supaya kalian jiwa-jiwa yang penasaran tentang market ini bisa terpuaskan sedikit ya. Dan abis itu kita akan bahas tentang perang tarif itu tadi, di mana Indonesia ya namanya perang itu tadi ya, kalah. Cuman kita tetap bahas saham ya malam hari ini. Oke. IHSG naik, breakout, seperti halnya bursa Amerika yang juga lagi uptrend. Tapi kali ini penyebab uptrendnya beda. Ya, jadi uptrend di saham-saham Indonesia ini lebih banyak didorong oleh saham-saham yang agak kurang liquid. Dan kalau ada yang liquid ya itu dari sektor komoditas, bukan didorong dari saham-saham big banks. Hari ini asing net buy 707 miliar di pasar reguler. Yang diborong asing ada saham ASII atau Astra International 366 miliar. Dan ASII hari ini breakoutnya kenceng dan cakep banget. Terus Antam, nanti aku akan bahas juga ASII-nya. Terus aku akan bahas Antam.
Antam hari ini di net buy asing 70,8 miliar, meskipun kemarin jatuh turun dengan volume transaksi sangat besar. Terus AMMN hari ini juga diborong asing 66 miliar. Terus kita lagi nge-watch juga buat AMMN nya, nanti detailnya kita bahas lagi. Ini baru opening. Dan GoTo diborong asing 62,3 miliar. Ingat, ini bukan rekomendasi beli, baru nge-review asing net buy. Dan TPIA diborong asing 61,4 miliar netnya. Jadi itu top net buy, 5 saham terbesar net buy. Nah, di pasar reguler ada 13,8 triliun transaksi, di mana transaksi paling besar itu ada transaksi saham WiFi. Ya, saham WiFi. Saham WiFi nanti kita juga akan bahas. Transaksinya lumayan gede, 761 miliar. Pani 717 miliar. Dan ini moncer, Mtrade juga udah cuan lumayan, nanti kita bahas lebih details. Dan ada saham BCA 598 miliar ya ditransaksikan, meskipun dia belum naik saham BCA ini. Di pasar negosiasi juga ada transaksi 2 triliun, saham BCA paling gede di pasar negosiasi 547 miliar, meskipun sahamnya stagnan, transaksinya lumayan. ENRG sekitaran 492 miliar dan Mtrade udah cuan 100% dari saham ENRG ini. Kemudian ada TOWR ya, TOWR di sini yang dia juga ditransaksikan 361 miliar. Oke, sebelum kita bahas tentang persahaman, aku mau bahas beberapa sentimen di market, terutama bicara soal perang tarif. Ada perkembangan dari perang tarif dari Amerika ya, dimana yang pertama, kalau aku melihat Indonesia ini kalah banget dalam negosiasi dengan Amerika, meskipun ya aku percaya udah berusaha sebaik mungkin ya gitu ya. Makanya ilmu negosiasi sangat penting sekali. Data pribadi BNI ini bisa dikelola Amerika. Ini seperti penjajahan di era digital dengan data. Nah, perjanjian dagang baru ini bikin data pribadi warga negara Indonesia dikelola Amerika ini gila banget. Ini potensi bakalan ngehancurin industri data center lokal. Teman-teman kalau mau tahu impact-nya bagaimana. Dan nanti kita akan bahas secara lebih detail ya. Dan pengguna asing itu bisa dengan gampang pindah layanan ke luar negeri. Dan kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi impact-nya sebenarnya lumayan gede. Tanpa kontrol yang jelas, ini tuh bisa membuat Indonesia kehilangan kepercayaan publik dan investor digital. Ini sangat berbahaya sekali menurut saya. Lebih berbahaya daripada tarif 19% versus 0. Karena sekarang ini kita hidup di era digital. Ini bukan mau nakut-nakutin. Ya, jadi nanti gimana kita menyikapi semua ini saya akan bahas juga. Jadi mungkin kalau Anda lagi nanya tentang saham A, B, C, D, nanti saya akan bahas, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Nah, kita tuh lagi susah payah membangun kepercayaan digital. Tapi kalau datanya diobral gini, kepercayaan tuh bakalan bisa hancur. Itu yang ngomong bukan saya, tapi ICSF. Ini sih udah kelewatan ya. Kenapa harus jual data kita tanpa kepastian? Segitunya kah Indonesia? Segitunya kah posisi tawar Indonesia di Amerika? Dibully. Memang Trump itu sangat hebat sekali dalam negosiasi. Tapi saya, ya maafkan kalau saya agak sotoy, saya merasa bahwa Indonesia ini sebenarnya kaya. Ya, tapi saya sendiri juga nggak jago negosiasi ya. Saya nggak mau juga mengomentari yang bernegosiasi ke Amerika bagaimana. Cuman kasihan aja loh Indonesia ini gitu ya. Jadi jika kepercayaan itu gampang hilang, kita yang rugi. Selain itu ada kesepakatan lain yang sangat menguntungkan Amerika dan hanya sedikit yang nguntungin Indonesia. Ini win di Amerika dan loss buat Indonesia. Kok bisa? Kok bisa? Ya, jadi yang pertama, kalian pasti udah tahu penghapusan tarif Amerika dari Indonesia. Jadi Indonesia tuh ngehapus 99% tarif untuk produk industri makanan dan pertanian Amerika. Amerika tuh dapat akses bebas hambatan ke pasar Indonesia.
Sementara Indonesia kehilangan kemampuan untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang asing yang lebih murah. Kalian udah tahu itu. Kemudian yang kedua, pengurangan tarif oleh Amerika Serikat dari 32 ke 19 ini tetap lebih tinggi dari angka 10 ya. Terus kemudian ada perdagangan digital dan investasi. Sebenarnya yang lebih menarik lagi, ada satu hal yang lebih menarik lagi yang merugikan Indonesia juga dari kesepakatan ini adalah bicara soal TKDN. TKDN itu apa? TKDN itu singkatan dari tingkat komponen dalam negeri, yang intinya seberapa banyak komponen dalam produk yang diproduksi di Indonesia. Semakin tinggi TKDN-nya, itu semakin banyak barang yang dibuat di dalam negeri. Tujuannya supaya industri lokal itu bisa maju dan banyak lapangan pekerjaan. Tapi sekarang Amerika bakal dapat sertifikasi tanpa perlu TKDN, artinya nggak perlu ada kewajiban bahan lokal. Dampaknya apa? Tanpa TKDN, produk bisa bebas memilih bahan dari luar negeri, jadi nggak ada dorongan buat memakai barang lokal. Nah ini mungkin bisa sertifikasi yang lebih cepat. Produk Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa harus menyesuaikan dengan aturan dalam negeri, ya. Jadi produk Amerika itu bisa masuk ke Indonesia tanpa aturan dalam negeri gitu. Jadi ada fasilitas tambahan untuk industri Amerika, penghapusan inspeksi pra pengiriman untuk barang dari Amerika, pengakuan standar kosmetik dan kendaraan Amerika, sertifikasi cukup dari satu otoritas di Amerika, terus kemudian ada reformasi prosedur penilaian kesesuaian, kemudian penyelesaian sengketa kekayaan intelektual standar sesuai standar Amerika gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebenarnya saat ini Indonesia itu posisinya lagi win-lose banget ya dengan Amerika ya, dimana data warga Indonesia bisa berpindah ke Amerika dan itu bisa meresikokan industri data center di Indonesia, aturan digital dan layanan dilonggarkan, produk digital Amerika tuh yang tidak berwujud dari Amerika bisa dibebaskan dari biaya masuk. Indonesia juga mendukung moratorium ini di World Trade Organization gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian tadi saya udah cerita tentang produk Amerika yang tidak wajib memenuhi aturan lokal di Indonesia. Intinya kalau barang Amerika masuk ke Indonesia itu tanpa harus nyesuaiin aturan dari dalam negeri. Terus kemudian bicara soal baja, nikel dan tembaga ya, ini yang menjadi bargaining power Indonesia. Indonesia itu sepakat mencabut larangan ekspor mineral kritis ke Amerika, termasuk tembaga, nikel, dan kobalt, bahan penting untuk industri mobil listrik dan pertahanan. Nah, Indonesia juga bergabung dalam forum global pengawasan kapasitas baja dan memperkuat rantai pasokan mineral. Intinya Amerika bisa mendapatkan nikel, tembaga, dan baja dari Indonesia gitu. Nah, terus kemudian sebenarnya Amerika sangat butuh ini. Kalau mau dimainin di sini mungkin bisa. Impor pertanian dari Amerika masuk ke Indonesia itu dipermudah dan juga standar tenaga kerja itu disesuaikan. Artinya apa? Indonesia itu menyepakati peningkatan standar ketenaga kerjaan termasuk melarang impor barang dari hasil kerja paksa dan menjamin hak pekerja untuk berserikat serta berunding. Nah, jadi ini untung kemana ya? Jadi kalau tadi aku sempat baca-baca Kompas ya, untung kemana? Neracanya tuh masih berat ke Amerika ya. Jadi produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa bea juga, tanpa bea tarif, tapi barang Indonesia masih dikenai tarif gitu. Jadi memang ya kalau ditanya menang siapa ya menang Amerika. Nah sekarang kita mau bahas saham-saham apa saja yang terdampak dari sentimen ini, terutama dari resiko data center, di mana data pribadi warga negara Indonesia itu bisa dikelola di Amerika. Resikonya kan tadi saya sudah bahas di data center. Kepercayaan asing mau masuk ke data center Indonesia terhadap keamanan datanya itu jadi gimana ya? Lah dikasih ke Amerika, kurang lebih kayak gitu. Yang pertama DJII ya. PT DJI Indonesia Tbk itu dikenal sebagai emiten data center yang dimiliki oleh Bill Gates-nya Indonesia, Pak Toto Sugiri. DJI itu dia mulai beroperasi di Indonesia tahun 2013.
Dan dia tuh punya platform 7 data center di 3 lokasi, Cibitung, Karawang, dan Jakarta. Ya, totalnya kapasitasnya 1000 megawatt, termasuk gede. Pendapatannya sempat naik signifikan 118,3% secara tahunan. Dan secara kuartalan naik sekitaran 9%. Gitu. Dan juga didorong karena kenaikan colocation-nya 120% dan kenaikan lain-lain 118%. Jadi sebenarnya ini satu bisnis yang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Nanti sahamnya gimana aku akan bahas juga. Disclaimer, ini bukan suruh kamu beli saham ini, aku cerita tentang bisnisnya ini. Gitu ya. Jadi laba bersihnya DJI ini juga sempat naik signifikan 193% secara tahunan. Nah, pendapatan operasionalnya dia juga naik dan ada penurunan beban pemasaran. Terus kemudian ada perusahaan data center lain lagi yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kodenya itu Edge, mungkin tidak se-viral DJII ya. Kodenya tuh Edge, EDGE, PT Indo Internet Tbk ya. Terus kemudian ada perusahaan data center lagi dengan kode Area, Dunia Virtual Online Tbk ya. Nah terus kalau kita ngelihat kinerjanya sih DJI masih kinerjanya yang paling menarik. Kemudian ada saham lagi yang kodenya Elite. Nah emiten lain apa ya, itu Elite itu data Sinergitama yang bergerak di bidang data center juga. Nah selain itu emiten lain yang juga diketahui memiliki unit bisnis data center, meskipun bukan merupakan bisnis utama perseroan, itu adalah emiten yang termasuk di dalam TLKM atau Telkom Indonesia ya, kode sahamnya Anda tahu TLKM. Dan yang sebenarnya TLKM ini merupakan raksasa di bisnis data center Indonesia. Nah jadi itu tadi poin-poin dari perang dagang, ada salah satunya yang sangat merugikan industri data center Indonesia. Tadi aku udah jelasin tentang logikanya bagaimana. Nah, terus kemudian aku mau bahas tentang saham-saham data center itu tadi. Yang pertama dari DJII. DJII ini dia naik sangat signifikan sekali dalam beberapa hari terakhir dan harganya mencapai Rp346.725, dimana kalau misalkan Bapak Ibu kalian beli satu lot aja, itu coba dihitung deh, tambahin 02, itu kira-kira butuh duit berapa? Untuk satu lotnya butuh uang Rp34.672.500, belum komisi brokerage-nya. Sehingga membuat saham ini sebenarnya agak kurang liquid gitu. Jadi kalau ditanya boleh beli atau enggak, kalau dari saya sih, saya wait and see dulu lah ya. Kenapa? Karena memang tidak liquid, mungkin menunggu dia stock split dulu. Nah, kalau gitu impact-nya selebihnya tentang perang tarif gimana? Tentang perang tarif ini, kalau aku melihat impact-nya dalam jangka panjang ini bisa melemahkan perekonomian di Indonesia dan sangat rawan sekali terutama di industri pertanian selain data center yang rawan kena persaingan dengan barang-barang dari sektor pertanian yang masuk ke Indonesia karena tanpa tarif sama sekali gitu. Jadi anyway, mesti siap-siap teman-teman yang kuat. Nah nanti kalau pemerintah butuh uang untuk banyak hal lain, penghasilan dari tarif berkurang, butuh uang untuk hal-hal lain ya macam-macam lah, Anda tahu itu. Sedangkan kemarin habis efisiensi untuk makan bersama gratis. Jadi kalau kemarin saya ada baca satu artikel, katanya kalau tiap habis dipanggil Pak Pres, Ibu Menteri Keuangan pusing gitu. Ya pusing sih, nanti kalau udah pusing semua dipajekin, pajaknya nambah ya. Jadi ini saya bicara fakta, bukan ngomong jelek gimana, enggak. Ya salah satu cara negara untuk mendapatkan penghasilan kan dari pajak ya. Pajaknya dapat dari mana aja? Ya apa aja yang belum dipajekin, termasuk kripto itu juga kemarin dipajekin juga, orang jualan online dipajekin, pokoknya apa aja lah yang bisa dipajekin gitu loh. Jadi saya mau pesan sama teman-teman semuanya untuk stay strong. Caranya stay strong gimana? Caranya stay strong ya kalian mesti harus tahan banting, keluar dari comfort zone, kerja. Kalau kerja nggak enak dikit ya jangan ngeluh gitu loh.
masih ada income, syukurin. Dan sebenarnya pesan satu yang aku mau sampaikan ini bisa memperlambat laju perekonomian. Save more, karena cash is the king kan. Tapi dengan aku menyarankan kalian untuk save more, itu sebenarnya bikin perekonomian tambah melambat lagi. Jadi kalau kalian mau nyumbang negara dengan cara banyak belanja, yang punya lebih duit ya silahkan. Oke. Ya intinya sih semangat ya teman-teman. Aku sekarang mau bahas tentang saham-saham dari grup Adaro ya. Jadi setelah aku bicara tentang tarif tadi yang memang kita harus sangat waspadai dan antisipasi, dan gemes banget. Sekarang kita mau bicara out of topic dari itu, kita mau bicara tentang saham-saham kita ya. Jadi gak ada hubungannya, tapi just aku pengen bahas saham-saham ADRO dan grup ADMR yang lain. Oke, kita mau bahas dari ADRO dulu. ADRO ini dia ada agenda buyback mulai 3 Juni 2025 yang baru terrealisasi sebesar 425,44 miliar, baru 10% dari total dana 4 triliun. Periode buybacknya berlangsung hingga 3 Juni 2026. Nah berarti ADRO ini bakalan ada buyback lagi ke depan yang bisa naikin demand saham. Sebenarnya bukan naikin demand saham ya, tapi supply barangnya yang supply-nya yang berkurang, demand-nya tetap ya. Jadi kalau supply saham yang beredar berkurang karena adanya buyback, itu bisa memicu harga saham bisa lanjut naik. Nah, jadi ini ADRO per kemarin dia breakout dari pattern inverse head and shoulders, dia akan berpotensi dalam jangka pendek menguji level 2130. Nah, menariknya investor kakap BlackRock itu terpantau nambah posisi di ADRO. Kepemilikannya tuh naik dari 537,27 juta saham jadi 564,13 juta saham. Nah sekarang BlackRock itu jadi pemegang saham terbesar nomor 7-nya di ADRO. Kemudian ada sentimen tambahan ADMR dan ADRO, di mana smelter aluminiumnya itu diperkirakan selesai pada September sampai Desember dan dilibatkan dalam ekspor listrik hijau ke Singapura ya. Jadi green elektrik ya ke Singapura gitu. Terus pembangkit listrik tenaga air PLTA Mentarang Induk di Kalimantan itu bisa beroperasi di tahun 2030. Intinya ada pengembangan. Dan ini ada ADMR. Kalau kalian ingat, ADMR itu jadi salah satu saham yang paling di watch M-Trade pada sekitaran bulan Juni yang lalu, dan sempat breakdown. Dan ketika breakdown ya kita disiplin cut loss. Waktu itu saya juga cut loss. Kemudian ketika dia breakout lagi, M-Trade buyback. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini, lu habis cut loss kok bisa buyback lagi ya, karena patternnya jadi bagus lagi. Tapi saya kelupaan buyback ya, saya kelupaan buyback. Dan kalau diperhatikan sampai per saat ini M-Trade udah ngehold ADMR ini udah cuan sekitaran 21%. Pertanyaannya buat yang belum punya, sama seperti saya yang kelupaan buyback dan tadi di kantor saya gemes-gemes sendiri karena kita satu tim, kita lihat saham apa yang hari ini rally ADMR dan PANI, terus pada ngeliat portfolionya, wah saya ternyata kelupaan buyback gitu ya. Merasanya udah buyback karena saya sempat suka dengan patternnya saham ini ya. Jadi anyway, saya merasakan kalau kalian juga belum beli saham ini bagaimana, saya akan menunggu retracementnya. Apakah akan ada retracement? Akan ada banget. Jadi akan ada pattern bentuk flag kayak gini. Flagnya apakah dia naik duluan baru kemudian sideways, atau besok langsung sideways aja, kita nggak pernah tahu. Jadi intinya sih tunggu aja. Kalau misalkan besok naik lagi dan kemudian sideways, berarti sidewaysnya kurang lebih di harga-harga saat ini. Tapi saya tetap mau menunggu sideways, karena dengan adanya sideways itu terjadi pergantian atau reset posisi. Reset posisi itu maksudnya gimana sih? Reset posisi itu artinya yang udah untung, yang udah cuan, mereka profit taking dan reset dari start dari nol lagi, mulai dari nol lagi. Jadi tidak semuanya cuan. Tapi meskipun demikian, untuk investor-investor gedenya itu mereka masih akan ngehold. Jadi yang profit taking jangka pendek itu biasanya retail aja. Dan di sini kelihatan banget sebenarnya ADMR itu menarik dari tanggal 5 Maret ini
dan 6 Maret itu udah diakumulasi, kelihatan juga di tanggal 19, 16 Mei, 21 Mei itu ada tanda akumulasi. Kemudian dia retrace-nya lumayan banget sampai tanggal 2 Juli. Nah, kita suka dengan saham-saham yang lagi retrace kayak gini. Mtrade banyak sekali mencari saham-saham retrace belakangan ini yang jatuh, tapi jatuhnya itu pas lagi uptrend terus kemudian jatuh sedikit, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang lagi menunggu ADMR yang masih Mtrade udah cuan lumayan nih 21%, malah foundernya malah kelupaan beli sendiri. Jadi saya menunggu di retracement yang cakep di level 1090, tapi kalau deket-deket area itu enggak yang pas-pas beneran, saya tetap akan pas dia retrace saya akan buy gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman M-traders yang mungkin udah sempat profit taking atau ada yang kelupaan beli sama seperti saya, jangan khawatir, di Mtrade nanti akan dikasih tahu secara real time. Oke, terus ADMR ini dia ada sentimen yang menarik. Ini dipicu sentimen China yang lagi inspeksi 8 tambang batubara metalurgi supaya nggak melebihi kapasitas yang diizinkan. Salah satunya adalah tambang di Shanxi yang produksinya 30% batubara metalurgi China. Nah, alhasil pasokannya tuh berpotensi terganggu dan bisa mendorong harga batubara yang pada akhirnya bikin ADMR itu makin cuan dari harga jual rata-rata atau average selling price yang naik. Nah, ke depan demand batubara metalurgi ini juga berpotensi naik karena Tibet mau membangun satu bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Nah, permintaan baja itu bisa naik sekitaran 3,5 sampai 6 juta ton. Apa hubungannya dengan baja? Batu bara metalurgi itu dibutuhin untuk proses pembuatan baja. Nah, jadi selama China masih membangun, sebenarnya meskipun saat ini permintaan batu bara dari China dan India ke Indonesia tuh turun, nanti akan masih bisa tetap naik. Nah, kalau prospek ADMR bakalan moncer, maka otomatis kinerja induknya ADRO itu bakalan ikut terdongkrak. Maka dari itu ADRO beberapa hari ini juga ada sentimen positif, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi untuk ADMR sendiri hari ini tuh dia juga breakout dari MA 200-nya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia masuk ke uptrend dalam jangka menengah, tidak hanya uptrend dalam jangka pendek saja. Nah, terus kita mau bahas tentang AADI ini. Ini masih dari keluarga Adaro ya, satu geng Adaro gitu ya. AADI ini gimana? Kita ngelihat AADI ini meskipun dia nggak berkaitan langsung karena fokusnya ke batubara thermal, sahamnya juga tersengat sentimen dari saudaranya ADRO dan ADMR. Jadi for your information, AADI ini dapat persetujuan buat buyback, nggak ada hubungannya sih, 4 triliun pakai kas internal. Meskipun demikian secara tren sebenarnya AADI ini dia masih agak-agak sideways. Jadi kalau kalian yang mencari alternatif selain ADMR yang masih di bawah, sebenarnya pilihannya ke AADI. Tapi sideways-nya kok lama banget gitu. AADI ini dibandingkan dengan ADMR kok sideways-nya AADI lama banget. Semua akan breakout pada waktunya, dan sebenarnya sideways yang makin lama itu makin menarik juga jika disertai dengan volume. Apakah volumenya AADI secantik ADMR? Enggak, masih cakepan ADMR volumenya. Oke, terus kemudian kita mau bahas juga dari MBMA ya. Jadi dari MBMA out of topic sedikit dari geng ADRO. Bentar ya, aku mau bahas MBMA. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi nyari saham-saham yang sekiranya lagi diskon ya, bukan yang lagi ngegas naik, yang lagi diskon,
Ini salah satunya MBMA. Mungkin teman-teman M traders bilang, lo kok dikasih tahu di live, tenang-tenang, menu kita sekarang lagi banyak, kasih tahu 1-2 nggak akan ngerugiin kita kok, tenang aja. Nah, benang merahnya apa sih? Saya kok dari geng ADMR, ADRO, AADI. Saya ke MBMA. Benang merahnya adalah Pak Boy Thohir. Saham-saham Pak Boy Thohir belakangan lagi banyak yang moncer. Ketika perhatian orang baru ke Papa PP terus, padahal saham Om Boy, Papa Boy, dan juga saham-saham Papa Bakri itu juga lagi banyak yang moncer. Sekarang aja manggilnya Papa Bakri. Dulu waktu nyangkut di bumi tahun 2008 terus cut loss, nggak mau tuh manggilnya Papa Bakri ya. Sekarang udah mulai banyak cuan dari saham-saham Bakri. Nah, disclaimer teman-teman semuanya ya. Nah, jadi MBMA ini menarik kalau misalkan dia bisa turun sampai ke level 490-an. Kenapa? Karena level 490-an yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku Ellen May _official 490 sampai 468-an ini area support yang menurut aku ini low risk. Dan bagaimana dengan volumenya? Katanya suruh ngeliatin volumenya juga masih konvergen, ijo-ijo tinggi itu cakep dari bulan Mei kemarin. Jadi ini masih on track dan justru malah kita lagi nungguin. Oke. Oke, terus kemudian rasanya belum lengkap kalau kita bahas MBMA tapi kita nggak bahas MDKA. Yuk kita lihat MDKA. MDKA gimana? Kemarin Mtrade habis profit taking dari MBMA dan juga dari MDKA. MBMA cuannya lumayan, sekitaran ada dapatlah berapa puluh persen ya. Nanti aku kasih lihat yang rugi stop loss, aku juga kasih lihat. Ini kelihatan di sini. Ini kita profit taking ADRO, Auto, Sido, ITMG, ada cut loss Pesap dan Raja ya. Ini kemarin MBMA cuan 28 sampai 33%. MDKA cuan tipis. Oke, terus kita mau lihat MDKA. Nah, kemarin tuh kita cow dari MDKA karena jatuhnya volumenya agak gede. Dan hari ini dia hijau lagi, ada bullish harami candlenya, tapi volumenya tuh kecil. Nah, jadi apa yang kita lakukan per hari ini, kita masih wait and see. Ya, jadi kita masih wait and see di sini. Nah, jadi MDKA ini sama kayak MBMA, kita lagi mau nunggu retracement-nya. Retracement di mana sih? Retracement di 2270 kah? Kalau 2270 dekat, ya boleh sih 2270 menarik. Tapi kalau dia bisa kena garis merah ini ya, bahkan mungkin dia turun kena 2200, itu juga masih menarik. Jadi kalau kalau breakdown atau turun dari garis biru ini dia masih bagus, not bad. Yang di tok-tok yang di YT boleh yuk ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Jadi MBMA, MDKA itu kita masih tungguin tuh retracement-nya atau di area support-nya. Terus kemudian mari kita lihat lagi yuk saham-saham. Bentar ya. Saham-saham yang ada kepemilikan dari Pak Boy Thohir. Banyak sih, ada Trim, ada GoTo, ada Bevin, ada WOMF, ada ESA, ADI, ADMR, MBMA, MDKA. Yuk kita ngintip ke Antar aja yuk, kita ngintip ke Antar aja. ASA dari sektor logistik ya. Jadi ASA dari sektor logistik ini kurang lebih punya 10% beliau. Wah, ternyata rally juga nih, moncer nih ya. Jadi jangan cuman
Papa Pepe aja yang disayang-sayang, Papa Boy juga banyak kasih cuan gitu ya. Nah, perhatikan di sini, ini ASA-nya juga habis breakout beberapa hari yang lalu. Volume dari ASA ini juga menarik. Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi-lagi nunggu retracement, tunggulah dengan sabar. Jadi kalau ada saham-saham jatuh, nggak usah panik, nggak usah stres. Justru malah itu kesempatan yang bagus. Kenapa nggak hajar aja di atas? Resiko ya, jadi kalau bisa ada retracement, bisa ada diskon, kenapa enggak kita dapat yang lebih murah atau dapat diskonnya. Oke, sebentar ya, kita ke Bevin yuk, kita ke Bevin. Bevin gimana nih belakangan ini? Bevin juga sempat aktif, tapi ini terakhir udah patternnya udah kayak gini, udah jadi downtrend lagi, kita hindarin ya. Sementara kita hindarin dulu. Jadi nggak semuanya oke, atau nggak semuanya menarik. Oke, nah yang menarik ada satu lagi yang mungkin belum banyak terpapar, yaitu ESA. ESA Industries Indonesia atau dulu namanya Surya Esa Perkasa gitu ya. Nah, jadi Pak Boy Thohir ini punya bertahap dari 5,5% ke 14,14%, ke 14,51% dan terakhir 14,55%. Nah, di emiten ini juga ada Teddy P. Rahmat sekitaran 7,1 sampai 7,2%. Nah, buat ESA ini sebenarnya kalau aku lihat dia secara fundamental perusahaan tuh menarik. Di kuartal 3 2024 waktu itu labanya tuh sempat naik atau melesat 243% ESA ini. Cuman dia masih lagi di stage satunya ya. Jadi kalau nyari saham yang mungkin lagi masih di bawah banget, ESA mungkin lagi di bawah banget. Tapi pergerakannya belum tentu bisa cepat gitu ya. Oke, terus kemudian saham Pak Boy Thohir lagi. Jadi habis perang tarif terus ngomongin saham Pak Boy Thohir, hubungannya apa ya? Nggak ada sih, lagi pengen bahas aja. GoTo yang rame banyak ditanyain, jangan dulu deh, jadi nggak semuanya lagi bagus juga ya. Kayaknya yang di bidang komoditi aja nih yang lagi aktif. Nah, jadi GoTo ini kalau diperhatiin dari Maret dan Mei ini banyak banget turun dengan volume transaksi besar, jadi buangannya gede. Sementara itu hindarin dulu aja. Jadi saham-sahamnya Om Boy ya, Om Boy yang lagi menarik, yang pertama pastinya ADMR, yang M-Trade udah buyback dan M-Trade udah review buy. Tapi aku sendiri kelupaan buy. Aku lagi menunggu di retracementnya sekitaran level 1150 ke bawah, best price 1095. Kemudian saham ADRO ya, jadi M-Traders menunya masih banyak besok di morning briefing M-Trade ya. Ini aku bahas sahamnya Pak Boy. Tapi menu watchlist kita yang lain masih banyak. Nah, perhatikan di sini ADRO habis breakout juga, ADMR anaknya ADRO, jadi dia juga bakalan diuntungin kalau ADMR ada pengembangan gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa watch juga best price-nya sekitaran, wah dikasih tahu best price di live aja dikasih tahu, apalagi di M-Trade ya, di 1910-an ke bawah sampai 1875. Kalau bisa dapat 1945 ke bawah lah, nggak usah 1910. Itu udah lumayan low risk gitu. Terus kemudian MBMA ini juga kita lagi nungguin banget retracementnya. Kalau bisa dapat sekitaran 510 ke bawah sampai 472 itu cakep ya. Yang penting jangan jebol di bawah 460 aja. Nah, terus kemudian MDKA ini juga cakep. Kita lagi nunggu retracementnya, patternnya mirip kayak MBMA sampai ke level 2210-an. Terus kemudian tadi ada saham ASA yang kita juga lihat, kita juga watch ya. Dia ada potensi untuk retrace sampai ke level 820 sampai ke level 800 atau 790-an, itu area watchlist yang cakep. Oke, terus kemudian kita mau bahas saham apa lagi nih selain sahamnya Om Boy? Kita mau bahas saham dari grup Sinarmas, konglomerasi Sinarmas sekarang INKP. Tahu nggak sih Sinarmas tuh punya emiten apa aja?
ada BSDE juga loh. BSDE itu di grupnya Sinarmas. Oke ya, mari kita lihat saat ini INKP ini kemarin ada dibahas di morning briefing M-Trade. Hari ini breakout ya, breakoutnya kenceng banget 9%. Kira-kira bakalan sampai kemana ya? Setidaknya jangka pendek dia bisa nguji ke 65 sampai 67 dulu sih. Jadi teman-teman kalau mau tahu kayak gini, taunya lebih dini, belajar di M-Trade ya, di M-Trade Academy, diajarin ilmunya. Nah, kalau aku perhatiin INKP ini belakangan volumenya tuh cantik, jadi volumenya cantik, kelihatan sekali lagi ijo-ijonya ini lebih tebal daripada merahnya, jadi kelihatan sebetulnya ada akumulasi gitu. Nah, sempat naik tinggi dari 9 April sampai 11 Juni, terus kemudian turun lagi, ternyata turun atau retrace, turunnya itu hanya retracement normal, jadi dia sempat naik 56%. Terus kemudian INKP ini dia lagi ekspansi ya. Yang menarik dia lagi ekspansi pabrik kertas di Kerawang. Itu ada investasi gede banget sekitaran 3 miliar US dollar. Pembangunannya dilakukan bertahap, terus strategi bisnis itu dia strategi bisnisnya tuh ada ekspansi produk di produk kertas dan kemasan di Kerawang ya, jadi bisa mengurangi ketergantungan INKP pada harga pulp yang volatile gitu. Terus kemudian tantangannya kalau INKP ini lebih ke tarif impor sih sebenarnya, jadi sektor pulp and paper ini menghadapi tantangan eksternal itu dari pengenaan tarif tinggi oleh Amerika terhadap produk kertas impornya. Meskipun kontribusi ekspor INKP ke Amerika tuh cuma sekitar 2,9% pada kuartal 1 2025 ya, tapi tetap bakalan ada impactnya. Dan saat ini INKP lagi fokus ngalihin ke pasar yang lain selain Amerika, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, biar nggak ketergantungan sama Amerika. Nah, terus kita mau lihat nih proyeksi harga pulp gimana. Nah, kalau kalian lihat chart harga pulp di sini, teman-teman yang ada di TokTok dan di YT, aku mau kasih lihat harga pulp. Kalian lihat di sini ya, di Igoi aku. Seminggu terakhir tuh harga pulp itu sebenarnya craft pulp itu naik sekitaran 5%. Oke, aku mau kasih lihat ini. Oke. Lihat ini ya. Ini pattern apa? Ini pattern reversal. Jadi dari downtrend stage 4, terus kemudian dia ke stage 1, ini mulai ke stage 2-nya. Nah, mungkin bisa dilihat juga ini versi chartnya yang lain, tapi ini line chart ya. Jadi perhatikan, ini ada downtrend, ini ada stage 1, dan dia berpotensi untuk breakout. Agak beda dikit sama chart yang tadi saya kasih, tapi ini terjadi satu perbaikan tren dari harga craft pulp yang turun, terus kemudian terjadi sideways di sini gitu ya. Jadi harga pulp diperkirakan bakalan stabil sedikit menguat pada semester 2 2025. Oke, nah terus bagaimana dengan TKIM? Kalau tadi ada INKP, sekarang TKIM, perhatikan di sini TKIM ini juga sama, dia patternnya inverse head and shoulders, breakout juga, potensi menguji ke level 6375, dan kalau besok breakout lagi, breakoutnya bakalan cakep banget ya. Kali ini aku punya dong ya, aku punya ya, jadi breakout dari sini, ini bakalan berpotensi menuju ke 6375. Oke, disclaimer teman-teman. Terus ada satu saham lagi ya yang mungkin bikin gemes juga nih ya. Saham apa? Saham Pani. Saham Pani ya. Jadi Pani ini M-Trade udah cuan sekitaran 45 atau 46%, diam-diam cuan saham Pani.
Dan kita nggak banyak bahas waktu di awal kita review buy ini ya, jadi biar nggak pom-pom juga lah teman-teman, kita benar-benar waktu itu murni ngebaca chart doang. Jadi M-Trade udah ada dari harga 11.375 di tanggal 16 Juni kemarin, dan hari ini kita hold, masih hold. Tanda-tanda belinya apa sih waktu itu? Sebenarnya kita cuman ngelihat breakout aja, breakout dari angka 11.075 itu aja sih, dan breakoutnya waktu itu sebenarnya nggak masif, tapi kita ngelihat volumenya hijaunya banyak tingginya juga, dan ya udah kita hold aja. Terus kapan jualannya? Sekali lagi M-Trade gak target, meskipun di sini kita ada resistance, kita pakai trailing stop aja. Jadi kita follow the trend until its end. Nah ini TS-nya terakhir tertulis 1200, tapi sebenarnya udah naik sih ini. TS-nya kita udah naikin gitu ya. Oke, terus kemudian saham-sahamnya Om Agwan gimana? Ya ini Padi tadi udah sahamnya Om Agwan, sekarang sahamnya Papa PP deh. CDIA gimana nih? Setelah naik hampir 700% sejak IPO, CDIA tuh kembali kena suspend yang kedua kali hari ini. Kayaknya sih kalau kena suspend dalam 4 bulan itu nggak bisa masuk ke MSCI. Tapi yang digas masuk MSCI sepertinya Petro dan mungkin Cuan ya, kayaknya ya yang digadang-gadang gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang punya CDIA ya udah ditunggu aja. Abis suspend apakah turun? Belum tentu. Bisa jadi abis suspend justru malah bisa naik gitu ya. Jadi nggak usah pusing. Oke, SSIA yang lagi rame grup Jarum abis invest di SSIA. Dan yang kita juga watch juga buat kita tunggu turunnya, kita tungguin retracementnya. Ini dia potensi masuk ke MSCI Small Caps Index. Cakep ya. Terus kemudian BMTR yang hari ini juga moncer, tapi kalau aku ngelihatnya ini masih trading short term aja. Dia diam-diam punya senjata masa depan. Senjata masa depannya apa? Diversifikasi ke sektor digital dan fintech. Ya, buat pertumbuhan jangka panjangnya. Ada RCTI Plus, Vision Plus, Okezone. Tapi kalau BMTR nih kita trading aja, nggak investing. Terus ada IMJS yang hari ini juga rally. Loh kok yang dibahas udah naik semua sih? Ya beberapa M-Trade udah masuk duluan sih. Tapi kalau IMJS ini kita nggak masuk, kenapa? Karena liquidity-nya kemarin kan kecil banget ya, baru hari ini dia aktif, jadi kita biarin dulu dia naik beberapa hari dan kemudian dia sideways. Seperti halnya MMLP, kita tahu MMLP itu aktif beberapa hari kemarin, tapi kita biarin dia volumenya stabil tinggi dulu, jadi liquid dulu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya tuh dia nggak ada volume sama sekali, nggak ada liquidity gitu loh. Jadi ya anyway, kita nunggu. Kalau nanti IMJS ini seandainya besok breakout lagi, biarin aja, dan kita nunggu dia membentuk bendera, pattern volumenya masih stabil gitu. Terus kemudian wah banyak ya saham yang dibahas, tapi M-Trade tidak kekurangan watchlist gitu. Nah jadi salah satu yang kita lagi tunggu-tunggu turunnya juga adalah saham WiFi. Ada banyak ya watchlistnya yang menarik. Kalau yang di M-Trade kita bahas juga watchlist yang udah dekat area buy. Terus kemudian Coca-Cola, mau bahas US stocks nggak? Coca-Cola, GM, ISRG, Philip Morris, ini tim aku udah menyiapkan beberapa update-nya, tapi kayaknya dibahas di Igoy-nya Super Trader ID aja deh ya, sama di Igoy channel aku @Ellen_Official, Indostocks M-Trade_ID, Cryptofolio, dan US Stocks Super Trader ID. Banyak yang aku udah bahas dari di awal, gemes banget tentang perang tarif Trump yang ngebully, ngejajah Indonesia. Kali ini ngejajahnya kebangetan soal data pribadi Indonesia yang bakal bisa dikelola Amerika. Terus gak ada TKDN lagi masuk ke Indonesia, itu gak ada inspeksi tambahan. Terus saham-sahamnya Om Boy Tauhir, terus tadi ada sahamnya Koaguan juga udah dibahas.
impact ke data center gimana, soal perang tarif ini kebijakannya yang potensi merugikan industri data center Indonesia. Hopefully not, semoga saya salah, semoga industri data center Indonesia masih tetap baik-baik saja ke depannya. Oke ya. Inet Antam, Inetnya tunggu retracement aja, jangan beli di ketinggian. Kalian udah hafal saya lah ya, kira-kira kalau ada saham naik tinggi gimana. US Stocks lihat di mana? Di Super Trader IGOI-nya Super Trader ID. Kok kayaknya susah ya Pak, tak ganti namanya semua pakai M-Trade aja ya. Oke. UNBR, Raja, SMDR. Raja jangan dulu, breakdown, wait and see dulu. Tampilan chart dari awal kepotong, masa sih? UNTR ngegas, tunggu retracement ya. UNTR-nya ngegas. Oke, Buyen Linfang, SMBR dan CPDK. SMBR-nya menarik hari ini, mantul dari supportnya. Dia modelannya suka breakout sideways. Sekarang lagi sideways-nya, ya nggak tahu apakah akan breakout lagi atau enggak ya. Yang jelas M-Trade tadi udah ada nyicil dulu. Bumi lagi masih sideways, M-Trade udah ada sih. Kemudian Pesap juga sideways dekat support lagi. Tin juga sideways. Apa di Super Trader ID ada live juga kapan? Menarik ya. Kita bikin deh next week, kita bikin live saham-saham US Stocks di Super Trader ID ya. Yang live nanti tim US Stocks kita. Oke, semoga bisa bermanfaat apa yang saya bagikan. Teman-teman belajar cara trading ya. Super Trader for Indo Stock, US Stock, Crypto bisa untuk berbagai instrumen. Hari Minggu jam 10 Agustus jam 4 sore. DM aku M-Trade Start, EMTRADE START, start, mulai itu loh, start, untuk bisa dapat linknya. Dan biasanya di akhir kita ada kasih diskon untuk join M-Trade. Jadi itu apresiasi buat yang belajar sampai akhir. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Jomelan, terima kasih Agung, terima kasih Will Tarjono, Angelica Lotus, daging semuanya. Meskipun malam hari ini ngantuk, lagi-lagi ngantuk terus. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa belajar. Dan jangan lupa untuk semangat support teman-temanmu, karena Indonesia sebenarnya lagi berjuang. Baik dari dalam negeri ada tekanan, efisiensi, itu tekanan gitu. Kemudian yang kedua ditekan dari US juga. Semangat ya semuanya ya, saling support each other. Semangat. Salam profit. Bye-bye.